Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial. Baik, berjumpa lagi dengan saya di sini. Tentunya kita masih membuat sebuah aplikasi sederhana ya. Seperti yang dilihat sekarang di sini, kita akan coba untuk membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kasir multi level harga ya, versi 2. Dulu pernah saya buat sebelumnya, yaitu aplikasi kasir multi level juga ya, multi level harga, tapi di situ dia tidak ada stok ya, dan tidak ada report seperti ini untuk penjualannya seperti itu. Terus tidak ada juga di bagian sini ada mode pembayarannya ya, dan di sini saya rombak sedikit untuk desain dan beberapa fitur yang mungkin sudah bisa teman-teman lihat. Nah, langsung saja di sini akan saya coba demonstrasikan tentang aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang sederhana yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan ya, menggunakan metode multi level harga, yang artinya itu satu barang itu dia bisa memiliki banyak harga tergantung dari jumlah dan satuan yang dijual seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini di bagian samping kanan ini ada dashboard ya. Dashboard ini berfungsi untuk menunjukkan tentang penjualan per hari yang terjadi di toko tersebut ya, dan penjualan ini dia catat atau direkap selama 1 minggu. Artinya ini adalah grafik penjualan selama 1 minggu. Nah, ini terjadi di minggu ini gitu. Nah, minggu ini kan dari tanggal 27 ya, 27 Februari ini 28 Februari, berarti ini yang 1 Maret, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, di sini dia mencatat tentang beberapa penjualan ya yang sudah simpan seperti itu. Terus di bagian bawah ini ada perbandingan antara pendapatan hari ini dengan pendapatan kemarin. Nah, kemarin itu tanggal 4 ya, ini itu dia dapatnya itu Rp170.000 untuk penjualan kemarin. Nah, untuk penjualan yang hari ini belum masuk karena belum ada transaksi seperti itu. Nanti kita akan coba buatkan transaksinya. Terus di tengah-tengah sini adalah tempat untuk kita nanti menaruh transaksi yang terjadi ya. Jadi disinilah nanti tempat untuk menyimpan data transaksinya. Di bagian atas ini nanti ada jumlah belanjaannya berapa. Terus di bagian samping kiri sini ini adalah tempat untuk memasukkan atau memberikan informasi tentang total harga atau total yang harus dibayar berapa ya. Lalu di sini tempat untuk kita mengetik bayarnya berapa. Lalu di sini muncul nanti otomatis kembaliannya berapa. Terus di bawah sini ada mode pembayaran. Nanti di sini ada tunai, debit BCA, debit Mandiri, debit BNI seperti itu. Nah, langsung saja di sini kita akan coba ya. Di bagian data barang, di sini ada tombol ya, ada tombol data barang, transaksi, simpan dan keluar. Ini kalau kita klik di bagian data barang, maka muncul data barang seperti ini. Nah, di sini untuk data barangnya ini terdiri dari beberapa bagian ya. Pertama di bagian atas ini ada kode barang ya, nama barang, kategori, harga belinya, terus satuannya. Sebagai contoh di sini harga barang saya isi BR strip 1003. Nama barang misalnya saya isi Energen misalnya ya. Energen susu, nah gitu. Terus di sini kita masukkan ini kategorinya apa, misalnya makanan ya. Harga belinya misalnya 120.000. Terus satuan yang kita beli ini misalnya dia kardus ya. Lalu isinya misalnya itu berapa isinya ya? Misalnya isinya 50. Nah, gitu. Atau 45. Misalnya isinya 30. Nah, gini. Jadi satu kardus isinya 30 ya. Jadi harga per satuannya itu 4.000. Otomatis saya hitung di sini. Nah, di sini kita langsung mengatur ya harga jual yang mau kita pakai gitu. Jadi harga jualnya berapa gitu ya. Nah, harga jual di sini ada 3 tingkatan. Ada harga jual 1, harga jual 2,
harga jual 3. Dan satuan juga dia ada beberapa di sini ya. Nah, ini bisa kita pilih nanti satuannya. Misal di sini kita masukkan dia ada harga jualnya itu yang pertama ya, karena dari harga satuannya ini 4.000, misalnya kita harga jual pertama 10.000. Oke, satuannya misalnya buah ya, isinya 2. Nah, di sini ada stok ya. Kalau di kemarin nggak ada stok ya, kita di sini sekarang saya tambahkan stok. Stoknya di sini misalnya saya masukkan ada 20. Nah, gitu. Terus di harga jual yang kedua misalnya di sini ada harga jualnya misalnya 15.000. Isinya buah juga ya. Isinya 3. Stoknya juga sama 20. Lalu harga jual 3 kita jual 20.000. Oke. Satuannya juga buah, isinya 4. Terus stoknya di sini 20 juga. Nah, ini udah ini ya, udah melebihi maksudnya ya. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita simpan saja. Kita klik tombol add. Oke, seperti ini. Ya, maka di sini dia udah masuk ya. Kita klik tombol reset, dia udah masuk ke sini datanya. Nah, ini dia. Energen susu ya, dia makanan 120.000 belinya. Kardus dengan isi 30 ya, harga jual 1 10.000, buah dan seterusnya di sini. Ini stoknya 20 semua. Nah, ini. Oke. Terus untuk melakukan update, kita tinggal klik 2 kali di bagian data sini, maka muncul di sini. Ya udah, tinggal teman-teman klik update saja, atau misalnya diganti yang mana gitu. Misalnya untuk yang harga jual 3 ini stoknya cuma 15. Kita klik update. Oke, kita update lagi di sini. Terus kita lihat ya, di sini dia sudah 15 untuk stoknya tadi. Nah, kalau misalnya mau menghapus datanya ya, data yang tadi kita buat, tinggal diklik 2 kali, terus pilih hapus, maka di sini dia akan terhapus. Tapi ini nggak akan saya hapus karena ini buat uji coba gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada tambah stok. Nah, fungsi dari tambah stok ini adalah untuk menambahkan stok ketika kita lihat stoknya itu udah mulai menipis. Caranya dengan diklik di bagian data, mungkin tambahkan ya. Misalnya di bagian energen tadi ya, saya tambahkan stoknya, klik 2 kali, terus di sini pilih tambah stok. Oke, nah maka muncul di sini ya. Kita tambahkan stoknya, misalnya ini kan tadi 20, 20, 15. Nah, di sini misalnya untuk penambahan stoknya di sini ada 5. Ini ada 10. Jadi ini ada 15. Nanti di sini dia harusnya 25, ini 30, dan di sini dia 30 juga. Kita klik tambah stok. Oke, stok sudah diupdate ya. Kita coba klik 2 kali. Nah, dia udah berubah jadi 25, 30 dan 30 seperti itu. Ini untuk penambahan stoknya tadi ya. Nah, berikutnya kita buat transaksi. Di sini transaksinya klik di bagian transaksi sini. Nah, maka di sini nanti muncul ya data yang tadi kita input. Di sini udah ada ya tadi energennya. Kita coba cari, misalnya kita ketik E. Nah, maka muncul nama-nama barang yang ada huruf E-nya seperti itu. Kita pilih yang energen, misalnya tinggal diklik 2 kali untuk transaksinya, maka di sini otomatis langsung terbentuk seperti ini ya. Jadi dia tanggalnya tanggal ini ya, bulan 3 tanggal 5 ini. Jadi bulan 3 tanggal 5 tahun 2022. Dan di sini untuk kode transaksi langsung terbentuk otomatis ini berdasarkan tanggal dan kode barang. Dia namanya energen susu ya, makanan. Terus di sini tinggal kita pilih ya satuannya apa yang mau dibeli. Misalnya dia belinya yang 3 ya, yang 3 buah, 3 per buah gitu. Oke, nah di sini harganya 15.000. Stoknya 30, kita beli misalnya 5. Maka di sini kita harus bayar Rp75.000. Klik tombol save. Oke, maka dia langsung muncul di sini ya. Nah, ini isinya. Total belanjaan kita sudah 75.000 di situ. Oke, nah di sini kita pilih lagi barangnya, misalnya kecap manis. Ya, nah ini. Di sini kita pilih yang 5 ya, ini. Ada kardus ya, pilih 5 kardus. Harganya ini ya, kita beli 1, kita klik tombol save. Oke,
Nah, seperti ini ya, dia muncul ke sini sudah. Jadi untuk kecap manis belinya 1 ya tadi, terus energen susu belinya 5 untuk yang 3 buah tadi. Tadi stoknya dia 22 ini ya, yang kecap manis tadi dia 22. Yang ini tadi, nah ini 22 ya, nanti kita akan coba cek apakah dia berkurang atau tidak. Nah, kalau sudah ya, cukup 2 dulu di sini. Kalau sudah, tinggal kita isi di bagian bayar sini ya. Misalnya bayarnya di sini kan dia pas 100.000 ya. Nanti kita ketik 100.000. Enter, maka di sini dia kembaliannya 0. Terus metode pembayarannya di sini dia tunai. Oke. Lalu di sini kita klik tombol cetak struk ya. Kita klik tombol cetak struk sini. Oke, muncul seperti ini, tinggal kita klik tombol yes. Oke, maka dia akan mencetak struk. Nah, di sini seperti biasa, karena saya nggak punya untuk mesin printernya, maka saya pilih save as PDF aja. Klik yes. Nah, ketika transaksi tadi sudah kita simpan, maka otomatis dia akan muncul di sini grafiknya ya. Jadi ini adalah grafik dari hasil transaksi yang tadi kita sudah cetak ya. Dan di bawah sini dia langsung terisi pendapatan hari ini itu 100.000. Dia statusnya masih turun ya, karena dia di bawah dari pendapatan kemarin. Jadi dia lebih kecil dari pendapatan yang kemarin, yaitu 170.000 ya. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, sekarang kita akan coba cek di bagian data barang tadi apakah stoknya berkurang. Pertama kita cek di bagian energen susu. Nah, ini ya, tadi kita beli yang yang di bagian 3 isi ini, yang tadinya 30 sekarang jadi 25. Lalu kita akan coba cek di bagian kecap manis tadi ya. Nah, ini yang tadinya dia 22 kardus tadi, sekarang jadi 21 stoknya, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Itu adalah penjelasan sedikit tentang penggunaan dari aplikasi kasir multi level harga ini. Dan di sini bagaimana cara membuatnya ya, seperti biasa di sini kita akan mulai proses pembuatan dari aplikasi ini. Jadi bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan di like ya, terus di share ke teman-temannya jika menurut Anda ini bermanfaat buat teman-temannya, dan jangan lupa untuk komen ya. Terus bagi Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe ya, dan like video ini. Bagi yang tidak suka dengan video ini, cukup di dislike saja ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan seperti biasa juga, ketika Anda menonton video ini, maka jangan lupa cek di bagian deskripsi video. Di situ sudah saya bagikan link untuk download template dan coding yang nanti kita akan pakai untuk pembuatan dari aplikasi ini ya. Oke, di sini akan saya simpan terlebih dahulu. Kita akan coba mulai pembuatannya. Saya tutup dulu nih ya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, silakan buka di deskripsi video. Nanti ya teman-teman akan mendapatkan link video link download dari template dan coding seperti ini ya. Jadi ini adalah template dan coding yang sudah saya siapkan. Yang pertama teman-teman harus buka ada di bagian ini ya, aplikasi atau file Excel-nya ini. Oke, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan file template seperti ini ya. Jadi dia masih mentah, memang seperti ini, tidak bisa dijalankan ya. Maka dari itu kita akan coba menghidupkan dari template yang teman-teman download gitu. Jadi memang di sini nggak bisa dipakai masih ya. Oke. Nah, langkah pertama di sini yang kita lakukan adalah saya menjelaskan dulu di bagian sheet yang nanti kita akan gunakan gitu. Nah, pertama di sini ada sheet menu ya. Sheet menu ini adalah sheet yang dipakai untuk navigasi atau menu utama, mengakses beberapa form dan tombol yang nanti kita akan pakai untuk proses penjualan barang. Jadi di sini adalah sheet menunya ya, seperti ini desainnya ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang fungsi-fungsi dari sheet ini. Cuman yang belum saya jelaskan di bagian bawah sini ya. Ini ada tabel ya di sini. Tabel ini nanti digunakan untuk proses update data ya, atau update stok maksudnya, ketika terjadi pembelian yang dilakukan gitu. Jadi ini akan dipakai untuk update stok barangnya seperti itu. Jadi jangan dihapus di sini ya, jangan dihapus karena ini kan dipakai ini.
Terus di sheet kedua ada data barang. Jadi inilah data atau sheet yang kita pakai untuk menampung data-data barang yang dijual. Nah, di sini data-data yang dijual itu terdiri, tabelnya ada nomor, kode barang, ya. Ada nomor, terus kode barang, saya hapus satu ini. Nomor, kode barang, terus ada lagi nama barang, kategori, harga beli, satuan, dan isi. Nah, ini adalah data barang ketika dibeli. Nah, yang di sini ini adalah tabel untuk harga jual pertama plus dengan stoknya berapa. Jadi ada harga jual 1, satuan, isi, stok. Ini juga sama ya. Ada harga jual 2, satuan, isi, stok. Dan di sini ada harga jual 3, satuan, isi, stok, seperti itu. Terus di samping sini ada tabel kriteria yang nanti kita pakai untuk pencarian data berdasarkan nama barang. Dan ini jangan juga diotak-atik ya, jangan dihapus gitu, karena ini nanti kita pakai buat pencariannya. Terus di samping sini ini ada tabel hasil pencarian nanti yang didapat berdasarkan kriteria yang kita masukkan di sini nanti lewat form yang nanti akan kita bahas gitu. Jadi ini adalah tabel hasil kriterianya atau hasil carinya gitu maksudnya. Berikutnya di bagian samping ada sheet transaksi, ya ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung data transaksi atau penjualan ya yang terjadi di toko tersebut, seperti itu. Jadi ini adalah hasil transaksi dari sini tadi itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita bisa tahu ya, bisa memiliki rekapan tentang transaksi atau histori penjualan kita. Yang keempat ada sheet stroke ya. Sheet stroke ini digunakan untuk cetak data stroke tadi ya. Nah, sini yang tadi belum saya buka mungkin ya, tadi sudah ya, ini ya tadi contohnya. Nah, ini tadi yang kita beli ya. Jadi dia seperti ini model stroke-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan berikutnya ada sheet rekapitulasi. Jadi sheet ini nanti kita akan pakai untuk membuat grafik yang di sini tadi. Jadi grafik ini itu sumbernya dari sini ya, dari sheet rekapitulasi ini. Oke, nah sekarang kita akan mulai untuk pembuatan dari aplikasinya ini ya. Nah, bagi teman-teman ya, aduh mau ngomong teman-teman sudah susah ini. Jadi bagi teman-teman yang belum download filenya, silakan di-download dulu di link deskripsi bagian bawah video ini ya. Oke, di sini yang pertama kita akan lakukan adalah menghidupkan dulu ya di bagian data barang sini atau di bagian tombol data barang. Nah, di bagian tombol data barang sini tentu berarti kita harus masuk ke dalam VBA-nya. Nah, untuk masuk ke VBA, teman-teman bisa klik di bagian developer sini ya. Nah, bagi yang nggak punya tab developer ya, ini teman-teman silahkan diklik di bagian file, terus pilih option ya. Di sini masuk ke bagian customize ribbon, lalu di checklist di bagian tab developernya ini. Oke, checklist, atau langsung jadi di sini bisa ya. Klik kanan di customize ribbon sini, terus pilih customize ribbon, terus checklist di bagian developer, seperti itu, sama saja. Nah, kalau sudah, kita masuk ke developer, terus pilih Visual Basic. Oke, seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini ya. Nah, ini jadi ini adalah file yang nanti kita akan pakai untuk pembuatan dari aplikasinya. Jadi ada sheet 1 menu, sheet 2 data barang, sheet 3 transaksi, sheet 4 stroke, sheet 5 rekapitulasi. Nah, di bagian bawah ada form ya, ini ya, ada form barang, form stok, dan form transaksi. Di bagian bawah lagi ada modul, yaitu modul transaksi, seperti itu. Nah, tadi saya bilang kita mau menghidupkan dulu form barang yang nanti kita pakai untuk menginput data barangnya. Nah, pertama di sini silakan teman-teman klik di form barangnya ya, klik 2 kali seperti ini. Maka nanti akan muncul form dengan model seperti ini. Tugas teman-teman adalah mengganti nama-nama objek yang nanti akan saya klik dan saya sebutkan. Jadi untuk menggantinya itu harus diperlukan ketelitian, karena nanti kalau Anda salah ganti nama itu pasti akan muncul error karena Anda salah ganti nama atau tidak cocok namanya. Itu yang paling sering terjadi dalam mengikuti tutorial video saya, karena sebenarnya ketika Anda mengganti namanya dengan tepat, dengan benar, terus memasukkan kode juga dengan tepat, maka dia akan langsung bisa dijalankan gitu. Oke, pertama di sini ya, Anda silakan ganti di bagian text box ini menjadi txt kode. Jadi ini adalah txt kode ya, ini kode barang ini. Di bawahnya kasih nama ya.
txt nama barang, terus di bawah sini kasih nama CMB kategori, yang di sini kasih nama txt harga beli, yang di sini kasih nama CMB satuan ya, yang di sini dikasih nama txt isi. Oke, saya ulangi lagi, ini txt kode, ini txt nama barang, ini CMB kategori, ini txt harga beli, ini CMB satuan, terus ini txt isi. Nah, seperti itu. Di sampingnya sini ada text box juga, silakan kasih nama txt harga 1. Di bagian sampingnya lagi ada CMB satuan 1 ya, ini satuan 1 pakai angka ini satunya. Terus ini txt isi 1, yang ini txt stok 1. Jadi di belakangnya itu ada angka 1 semua. Yang kedua ada txt harga 2, lalu ada lagi CMB satuan 2, lalu ada lagi isi atau txt isi 2, terus ada lagi txt stok 2. Nah, ini berikutnya di sini ada txt harga 3, terus di sini ada CMB satuan 3, yang di sini ada txt isi 3, dan di sini ada txt stok 3, seperti itu. Terus di bawahnya ada txt harga satuan, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada text box cari ya. Nah, sini kita kasih nama txt cari ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada lagi tombol untuk reset, kita kasih nama CMD reset. Terus di sini Anda kasih nama tabel barang. Jadi fungsi dari objek ini dia adalah list box yang nanti berfungsi untuk menampung data dari sheet ke dalam formnya. Ini nama objeknya, list box. Di sini untuk list box itu kita kasih pengaturan kolom count-nya 19 atau jumlah kolom itu 19. Terus kolom head-nya jadikan true. Terus kolom width yang pertama 30. Di bagian bawah ada tombol, Anda kasih nama CMD tambah. Terus ini kasih nama CMD ubah. Yang ini kasih nama CMD hapus. Ini kasih nama CMD stop. Dan ini kasih nama txt nomor. Seperti itu. Nah, jika sudah dalam mengisi nama-nama di sini, maka berikutnya teman-teman bisa akses coding yang pertama, yaitu coding di bagian form barang. Nah, ini. Oke, buka. Kita akan mengisi terlebih dahulu atau menghidupkan ya di bagian combo box ini. Jadi teman-teman nanti ketika mau mencoba, jadi diklik formnya, terus pilih ini ya, jalankan. Nanti muncul seperti ini. Ini kan belum terisi ya. Tuh, ini belum terisi. Jadi kita akan isi dulu. Oke, nah di sini perintah yang kita pakai itu ada di sini ya. Jadi teman-teman cari di sini private sub user form inisial. Oke, kita cari dulu user form inisial mana sih? Nah, ini dia. Oke, jadi private sub user form inisial ini di copy, terus buka aplikasi tadi ya, atau file Excel tadi. Terus teman-teman klik kanan ya, klik kanan form barangnya ini, form barang, klik kanan, pilih view kode. Nah, maka nanti teman-teman silahkan ketik ya di atas sini option explicit. Oke, lalu yang tadi di copy dipaste langsung di sini. Nah, kayak gini hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini tadi kan kita sudah mengganti nama. Di sini ya ada CMB satuan, terus ada lagi CMB kategori. Di sini ada CMB satuan 1, CMB satuan 2, CMB satuan 3. Nah, perintah yang barusan kita masukkan itu adalah perintah untuk mengisi combo box atau CMB tadi. Maka di sini ada CMB satuan, CMB kategori, CMB satuan 1, CMB satuan 2, CMB satuan 3, seperti itu. Jadi kita mengisi combo boxnya. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan dengan cara di dalam coding sini boleh ya, klik tombol run. Nah, seperti ini. Ketika muncul kayak gini, dia ngeblok ini nih, sub or function not defined. Jadi yang diblok ini itu kita belum punya perintahnya ya. Jadi teman-teman silakan ya, nanti setelah muncul perintah kayak gini tadi, klik OK, diklik tombol reset dulu. Nah, balik ke sini lagi, cari perintah dengan nama private sub ambil data. Nah, ini dia, copy, terus masukkan ke dalam formnya. Jadi klik kanan lagi, pilih view kode. Nah, ini saya masukkan di bagian bawahnya sini, paste. Nah, oke. Ini adalah perintah untuk memasukkan data dari sheet ke dalam list box. Nah, kalau sudah, coba dijalankan.
Nah, kayak gini hasilnya. Terisi sudah ini, ya. Nah, ini. Terus di sini terisi juga kilogram sampai dengan lusin juga sama terisi, makanan, minuman, snack, mie instan. Terus di sini juga terisi ya satuannya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya ingin menambahkan kategori sama satuan atau mengubah gitu. Nah, jika mau mengganti isinya, ya teman-teman tinggal masuk codingnya lagi, cari combo box mana yang mau diubah. Misalnya ini satuan, berarti tambahkan misalnya ada lagi ya, tambahkan lagi. Caranya adalah tinggal tekan enter di bawah sini ya, ketik dot add item, ketik 2 apa nama satuan berikutnya. Misalnya satuan berikutnya adalah meter. Nah, kayak gitu misalnya ya. Oke, petik 2, udah selesai. Jadi nanti di dalam CMD satuan ya, yang ini ada satuan meter seperti itu. Tapi di sini nggak ada. Kenapa? Karena belum tambahkan kayak gitu. Kalau misalnya mau menambahkan ya caranya sama. Cari di sini satuan 1 tambahkan, satuan 2 tambahkan, satuan 3 tambahkan, seperti itu. Begitu juga dengan di bagian kategori. Kalau menambahkan ya tinggal di enter, ketik dot add item ya. Misalnya di sini kita kasih apa ya, perlengkapan bayi. Nah, gitu misalnya ya. Jadi di sini kalau kita jalankan maka terisi ini. Nah, ini perlengkapan bayi kayak gitu. Oke, berarti untuk memunculkan data udah selesai ya di bagian user form inisial. Nah, sekarang kita akan memasukkan perintah untuk tombol add-nya. Jadi add ini berfungsi untuk menyimpan atau menambahkan data dari form ke dalam Excel-nya. Jadi kita buka lagi coding tadi. Anda silakan cari ya di sini tombol tambah ya, seperti ini ya, private sub CMD tambah ini. Di copy dari private sub sampai dengan ini. Nah, end sub. Jadi panjang dia emang nih, private sub sampai end sub. Ingat yang CMD tambah ini ya. Di kanan copy, terus kita buka. Anda silakan klik kanan juga di sini tombolnya, pilih view kode, terus paste. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini Anda hapus dulu ini ya, karena dia double, jadi nggak boleh double ini. Terus di bagian paling bawah juga sama, dihapus end sub-nya karena nggak boleh. Nah, terus di sini kalau sudah ya, kita tambahkan juga perintah di bagian bawah sini ya. Kita ketik call ambil data. Nah, ini fungsinya supaya nanti ketika kita menyimpan data, maka datanya itu otomatis langsung bisa masuk ke dalam list box ini atau ke dalam tabel sini gitu. Oke, kita akan coba ya, kita tambahkan barang. Misalnya di sini barangnya adalah BR strip 1006. Nama barang misalnya apa ya, nama barang misalnya apa sih, teh ini apa nih, teh celup. Nah, gitu misalnya. Kategori saya minuman, harga beli misalnya 35.000. Isi satuan misalnya kotak ya, isi misalnya 5 gitu. Nah, ini kita bisa juga ya langsung menyimpan datanya, kita atur nanti harganya gitu bisa. Terus oh iya, satu lagi ya, ini ketika kita mengisi di bagian harga beli dan kita isi di bagian isi, harusnya di sini muncul nih harga satuan ya. Ini harusnya muncul harga satuan. Nah, ini kan nggak muncul nih. Berarti kita harus masukkan dulu perintah untuk harga beli sama isi gitu. Nah, berarti di sini dia nama txt harga beli dan txt isi. Kita cari perintahnya. Dia pertama private sub txt ya. Txt private sub txt mana ini? Private sub. Nah, ini dia harga beli dan isi. Nah, ini kita copy dulu ya. Oke, kita copy. Dia punya txt harga beli
Berarti kita masukkan di sini, klik kanan, pilih view kode. Nah, paste di sini. Oke. Berarti ada 2, hapus 1. Hapus. Oke, seperti itu. Terus satu lagi ya, untuk yang di bagian isinya sini, kita cari lagi codingnya. Yang ini ya. Nah, ini. Copy sampai dengan ensub juga. Terus kita klik kanan di bagian isinya sini, pilih view kode, terus paste juga. Nah, ini. Hapus ensubnya dan cengnya. Oke. Nah, kita coba. Kita masukkan di sini misalnya BR strip 1006, nama barang misalnya telur ya, telur ayam. Nah, gitu. Kategori misalnya makanan, harga beli misalnya 60.000, satuannya misalnya kotak ya, isinya misalnya 12, maka satu barang yaitu 5.000. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi ketika kita mengisi di bagian harga beli dengan isi, maka terhitung langsung harga satuan ya, kayak gitu. Oke, ini sudah. Berarti kita masukkan lagi di harga jual ya. Harga jual di sini kita misalnya untuk harga jualnya saya jual, ini kan satunya 5.000 nih. Nah, misalnya harga jual pertama saya jual 12.000. Oke, satuannya misalnya buah. Isi satu buahnya itu misalnya 2. Stoknya ya, saya isi 10. Harga jual 2 misalnya 20.000. Satuannya buah juga. Sorry, 22 ya. Isinya misalnya 4. Nah, ini. Atau 25 deh. Oke, isinya 4. Stoknya misalnya 10 juga. Harga jual 3 misalnya 35.000. Satuannya buah, isinya misalnya 6 ya. Stoknya 10. Oke, kita klik tombol add ya. Nah, ini udah masuk ke sini. Nah, ini ya. Telur ayam 60.000, isi 12 nih ya. Terus kita jual harga pertama 12.000, satuannya buah. Oke, ya udah bersih. Kita cek ke samping. Nah, ini hasilnya. Oke, udah masuk. Nah, berikutnya kita hidupkan tombol update ya. Nah, untuk update itu kita harus memasukkan dulu atau mentransfer dulu ya data dari listbox ini ke dalam textbox di atas ini. Caranya kita harus kasih perintah ke dalam listbox ini ya. Nah, perintahnya itu teman-teman bisa cari di sini, ada private sub tabel data ya, yang DBL klik ya. Nah, ini dia private sub tabel barang, copy sampai dengan ensub. Nah, ini dia. Oke, kita copy, lalu kita klik kanan di listboxnya atau tabel barang, pilih view kode. Nah, di sini teman-teman ganti ya prosedurnya, di sini menjadi DBL klik. Nanti seperti ini hasilnya, terus dipaste di sini. Oke, ini kita hapus. Nah, jadinya 2 ini ya, kita hapus 1. Ini juga sama, kita hapus 1. Oke. Nah, ini ada yang hijau ya, ini yang mau dihapus boleh, enggak juga nggak apa-apa, dia nggak ngaruh. Yang penting di sini jangan dihapus tanda petiknya. Ini biasanya seperti ini. Kalau mau dihapus, hapus saja sekalian gitu maksudnya. Nah, ini fungsinya untuk menaruh data dari listbox ke textbox. Jadi caranya tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini udah masuk ke sini. Ya, nah seperti itu. Jadi siap untuk di-update gitu maksudnya. Oke, berikutnya setelah berhasil masuk ke atas, tinggal kita hidupkan tombol update ini ya. Cari di sini private sub cmd update. Private sub cmd update. Nah, ini dia, atau ubah ya ini. Copy dari private sub cmd ubah sampai dengan ensub. Oke, copy. Terus di sini masuk ke list formnya.
Terus di sini kita klik kanan di tombol update, pilih view kode, paste langsung di sini. Lalu di sini dihapus. Oke, ini juga dihapus karena double. Ya, nah ini udah berfungsi untuk tombol update-nya. Kita akan coba ya. Kita simpan dulu. Kita coba klik 2 kali ya. Kalau Anda langsung klik tombol update, maka dia muncul kayak gini nih. Karena belum ada data yang dipilih gitu. Klik 2 kali di sini. Oke, maka muncul seperti ini. Nah, di sini misalnya saya ganti, dia bukan kotak misalnya tapi kardus. Nah, ini. Klik update. Nah, ini ya. Ini awalnya kotak ya, kita ganti jadi kardus. Oke, udah jadi kardus ini. Nah, seperti itu. Oke, udah berhasil untuk update-nya. Berikutnya kita hidupkan tombol hapus. Nah, tombol hapus ini kita cari di sini ada private sub, cmd hapus atau cmd delete ya. Yang mana ini? Nah, ini dia private sub, cmd hapus. Copy sampai dengan end sub. Nah, ini dia. Copy. Terus klik kanan tombol hapusnya, pilih view kode, paste di sini. Nah, kayak gitu. Kalau sudah sama kayak tadi ya, dihapus dulu ini karena dia double. Ini juga dihapus. Kita simpan dulu, kita coba. Untuk supaya datanya nggak hilang ketika saya hapus, maka di bagian data barang sini ya akan saya copy, saya duplikat supaya nggak hilang gitu maksudnya ketika dihapus. Oke, jadi yang saya hapus yang 789 nanti itu. Oke, kita masuk lagi ke sini, kita jalankan. Kita pilih yang dihapus, yaitu di sini ya. Misalnya saya hapus dari nomor 8, klik 2 kali, pilih hapus. Oke, seperti ini, klik yes. Ya, udah hilang ya. Sisa 7 dan 8. Saya hapus yang 7, delete atau hapus, yes, hilang. Hapus lagi yang nomor 7, hapus. Oke, seperti itu. Udah terhapus ya. Nah, berikutnya di bagian ini text box pencarian ya, kita akan hidupkan tombol atau text box pencarian sini. Di sini cari perintah untuk pencarian yaitu txt cari ya. Di sini dia txt cari itu adalah yang, nah ini dia txt cari. Kita copy dari private sub sampai end sub ini. Copy, klik kanan ya, pilih view kode. Terus paste. Nah, kayak gini. Ini dihapus satu karena dia sama. Ini juga sama dihapus. Oke. Kita coba jalankan ya. Jalankan, terus kita ketik di sini kita cari, misalnya kita ketik. Oh iya, di sini dia harusnya kan ini nama barang ya. Yang kita cari itu kan di sini nama barang ini. Nah, ini tapi di sini dia isinya adalah kode. Nah, di sini saya ganti dulu. Nah, harusnya dia adalah nama barang. Oke, nah seperti ini harusnya. Dan di sini dia kepotong ya teman-teman ya. Ini kan harga itu kepotong itu huruf G-nya. Nah, jadi kayak gitu harusnya. Oke, jadi biar nggak kepotong, saya naikkan dulu ini. Jadi nanti aneh rasanya. Oke, sudah, saya simpan dulu. Nah, kalau sudah kita coba jalankan ya. Kita tes di sini, kita ketik nama barang, misalnya saya ketik T. Nah, ini muncul error kayak gini. Artinya sama dengan yang tadi ya, ketika kita menjalankan di bagian user form inisial, dia ngeblok yang ini. Ini juga sama ngeblok hasil cari. Artinya di sini kita harus mempunyai perintah hasil cari, private sub hasil cari. Di sini buka lagi codingnya, cari di sini yang private sub hasil cari itu yang ini. Nah, ini. Saya copy sampai end sub. Oke. Terus kita masukkan di bawah sini. Paste. Nah, ini hasil carinya ya. Kita coba lagi, jalankan, kita ketik yang mau kita cari T. Nah, dia udah muncul. Ya, ada taro, ada roti, ada telur gitu. Jadi semua data yang huruf T-nya muncul kayak gitu. Oke. Ini udah selesai, berikutnya tombol reset. Oke.
Kita cari tombol reset, private sub cmd reset. Itu berfungsi untuk mengembalikan kondisi form ya, reset. Nah ini dia cmd reset ini ya. Jadi kita pakai yang ini aja ya, yang ini nggak usah. Oke, yang ini kita copy sampai end sub ya, copy, lalu kita masuk ke Excel-nya lagi. Terus Anda silakan diklik kanan, pilih view kode, paste. Nah ini sama dia, kita hapus satu, juga sama hapus satu. Jadi fungsinya itu ketika kita mau ngedit data nggak jadi, klik tombol reset, dia udah hilang semua gitu maksudnya. Oke, tombol reset sudah, hapus sudah, update sudah, add sudah. Sekarang tinggal di bagian stok sini. Nah untuk stok di sini kita, oh ya satu lagi ya, di reset ini tambahkan lagi perintah begini di bagian bawah, ketik me dot tabel barang dot value, ketik 2 sama dengan ya, ketik 2 kali. Artinya nanti itu ketika kita sudah mengklik data begini, kita klik tombol reset, ini juga hilang gitu ya, nggak dari terpilih gitu maksudnya. Oh ya satu lagi, ini kurang nih, yang txt nomor belum, jadi masukkan juga di sini me.txt nomor .value sama dengan petik 2 kali. Oke, seperti itu. Kita coba lagi 2 kali, reset. Nah udah bersih semua gitu. Nah tombol stok sekarang, tombol stok itu berfungsi untuk membuka ke form stok ya. Dia ini adalah private sub cmd stock. Nah ini nih, ini copy ya. Oke, copy, terus kita buka lagi di aplikasinya, di formnya. Silakan diklik kanan tombol stok, pilih view kode, lalu dipaste di sini. Oke, kayak gini. Ini kita hapus karena double, ini juga sama, kita hapus karena double. Oke, seperti ini ya. Nah kalau sudah kayak gini, kita tinggal mencoba ya. Tapi sebelum dicoba ini nanti pasti akan error punya Anda itu. Karena apa? Karena di dalam sini itu memanggil atau menggunakan form yang lain gitu. Jadi dia namanya form stock. Yang ini kita pakai nanti. Jadi punya Anda nanti ketika Anda coba ya, Anda klik begini ya. Klik begini, nanti dia akan error karena di dalam form stock ini belum diatur gitu. Jadi kita atur dulu yang di bagian form stock ini. Nah, kita atur di sini adalah seperti biasa ya, yaitu nama-nama objeknya. Pertama di sini kita kasih nama txt kode, terus ini kita kasih nama txt nama barang, lalu di sini kita kasih nama txt harga 1, ini cmb satuan 1, ini txt isi 1, ini txt stok 1. Atau kalau mau lebih cepat, Anda boleh nanti setelah ini selesai ya, di copy ini, copy masukkan ke dalam form stok sini. Tapi kalau mau tahu namanya ya saya bacakan nih. Jadi ini ada txt harga 2, ini ada cmb satuan 2, ini ada txt isi 2, ini txt stok 2, ini txt harga 3, ini cmb satuan 3, ini txt isi 3, ini txt stok 3, seperti itu. Di sini ada cmd tambah, di sini ada cmd batal. Oke. Nah, ini juga langsung kita hidupkan ya. Kita berarti buka di bagian coding form stock. Nah, ini. Untuk coding form stock yang pertama kita hidupkan itu cuman ini aja codingnya ya. Jadi langsung aja teman-teman copy dari option explicit sampai dengan end sub. Copy, terus buka formnya, klik kanan, formnya pilih view kode, langsung dipaste. Oke. Nah, seperti ini. Karena dia hanya berfungsi untuk membuka atau menambahkan stok di data barangnya ya, seperti itu. Jadi ini udah selesai ini. Nah, kalau sudah, saya akan coba nih menjalankannya. Saya klik 2 kali ya, klik tombol tambah stok. Nah, maka muncul seperti ini. Dan di sini kosong. Kenapa kosong? Karena kita harus ngisi ini stoknya mau tambah berapa gitu. Misalnya mau saya isi di bagian ini stok 1 ya. Ini nambah 15. Klik tambah stok.
Oke, nah di sini kita coba cek. Nah, dia udah 25 gitu. Yang lainnya 10 masih. Oke, seperti itu. Oke, berarti di sini udah selesai di bagian form data barang dan juga sekaligus di bagian form stok. Tinggal di tombol batal ini juga fungsinya itu dia hanya dipakai untuk membatalkan ini aja, yang membatalkan ini. Kalau misalnya kita bisa isi seperti ini, klik batal, dia bersih lagi gitu. Oke, udah selesai. Langkah berikutnya masuk ke form transaksi. Nah, ini. Nah, di form transaksi ini kita akan ubah dulu ya nama-nama objeknya sama kayak tadi. Di sini kita kasih nama ada txt kode tran ya. Ini ada txt tanggal. Jadi sekali lagi ini txt kode tran. Ini txt tanggal, ini txt nama, ini txt kategori, ini cmb satuan, ini txt harga, ini txt stok, ini txt jumlah, ini txt total harga, ini cmd beli, ini cmd batal, terus ini txt cari, dan di sini cmd reset tuh. Terus yang di sini ada tabel barang dengan pengaturannya, kolom count-nya ada 5, terus kolom head-nya true dan kolom width-nya 30 pt. Oke, seperti itu. Terus di sini saya tutup dulu ya coding yang tadi sudah kita masukkan. Sekarang kita masuk ke coding form transaksi. Nah, ini. Nah, di coding form transaksi ini yang mau kita hidupkan pertama kali adalah ketika kita jalankan seperti ini, maka kita akan ngisi di bagian ini ya, list box tabelnya di bawah sini. Nah, di sini kita akan cari perintahnya yaitu user form inisial. Biasanya di paling bawah dia. Nah, ini dia private sub user form inisial, copy sampai dengan end sub. Oke, lalu di sini kita masukkan ke formnya, klik kanan, pilih view kode, langsung kita ketik di sini ada option explicit, terus paste. Oke, kita jalankan ya. Sorry ya, di sini langsung sampai private sambil data ini ya. Jadi harusnya ini nggak ikut. Nah, harusnya kayak gini doang nih. Jadi private sub user form inisial. Jadi yang kita copy tadi harusnya dari private sub sampai end sub ini. Nah, ini. Oke. Kita paste di sini. Nah, jadi saya jelaskan dulu alurnya ya. Nah, kalau sudah gini dijalankan, dia pasti error lagi nih, karena di sini nggak ada perintah untuk ambil data gitu. Makanya nanti di sini copy juga ini private sub ambil data tadi, copy terus masukkan di bagian bawahnya, paste. Nah, gini. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan, maka dia udah terisi ini. Ya, yang terisi itu hanya dari nomor sampai dengan harga beli. Jadi dia tuh ngambil data di sini, data di data barang sini. Tapi yang dia masukkan hanya nomor sampai dengan harga beli doang. Ya. Kita coba cek lagi. Nah, ini nomor sampai dengan harga beli saja gitu. Kalau misalnya mau dimasukkan juga dengan satuan, maka di sini tambahkan lagi. Jadi 6. Ya, nah ini terus di dalam perintah yang tadi kita ubah. Ya, di bagian ambil data ini silakan ini huruf E ubah jadi F. Nah, kita coba. Oke, nah ini muncul udah satuannya. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini kita hidupkan list box untuk ini ya. Jadi kalau kita klik 2 kali maka dia akan muncul ke sini datanya. Maka di sini kita hidupkan perintahnya itu di bagian tabel barang. Jadi kita cari di sini ada private sub tabel barang. Nah, ini dia ya, private sub tabel barang, copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Masukkan ke sini, klik kanan, pilih view kode. Di sini diganti menjadi DBL click. Ini kita hapus. Terus paste di sini. Oke. Kita coba jalankan ya. Oh, sini double, hapus lagi. Ini juga double, hapus. Oke. Kita simpan dulu, jalankan, klik 2 kali. Nah, dia masuk kayak gini lagi nih.
call isi satuan. Ya sama dengan tadi, kita nggak ada perintah untuk private sub isi satuan, berarti kita akan cari codingnya untuk isi satuan. Nah ini dia isinya, copy ya. Oke. Nah, coding private sub isi satuan ini adalah coding yang berfungsi untuk mengisi di sini. Nah ini, jadi ketika kita klik 2 kali, dia akan mengisi data sini gitu maksudnya. Kita jalankan, kita klik 2 kali yang di bagian kecap manis misalnya. Oke, maka dia mengisi seperti ini. Dan masuk ke atas juga nih datanya. Ya, ini. Jadi di bagian kode transaksi terisi otomatis, di bagian tanggal juga terisi otomatis gitu. Nah, untuk tanggal ini kan dia kebalik ya. Harusnya kan dia ini tanggal 5 bulan 3. Nah, di sini kita ubah formatnya di bagian double kliknya. Nah, ini txt mana tadi? Di user form inisial. Nah, ini ya. Date ini kita ganti formatnya ya. Jadi teman-teman cari di bagian user form inisial. Ini date-nya kita kasih tambahan format buka kurung koma ketik 2 garing dd garing yyyy ketik 2 tutup kurung. Oke, kita coba cek dulu. Nah, wis belum ya, kebalik. Berarti kita balik di sini, dia dd Oke, kita coba. Nah, dia gini dah nih, di tanggal 5 bulan 3 2022. Jadi dia kita balik seperti ini. Nah, kalau sudah, berikutnya di sini kita klik 2 kali. Nah, dia muncul lagi nih ya. Kita klik datanya, harusnya di sini muncul nih harga satuan terus stok. Berarti di sini kita akan hidupkan perintah di combo box ini, yaitu combo boxnya satuan. Kita cari berarti di sini perintah untuk combo box satuan. Private sub, nah ini dia CMB satuan. Kita copy sampai dengan end sub. Nah ini, copy, terus klik kanan, pilih view kode. Di sini kita paste. Nah ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, simpan. Kita coba. Kita klik 2 kali, terisi. Kita pilih 1. Nah, udah terisi nih. Harga satuannya 55.000 ya. Stoknya ada 15 seperti itu. Nah, kalau sudah terisi, sekarang kita hidupkan tombol cari ini, txt cari. Kita cari di sini txt cari. Nah, ini dia private sub txt cari sampai dengan end sub. Oke. Terus kita klik kanan text box-nya, pilih view kode. Di sini kita paste. Oke, kita hapus 1 karena dia global. Ini juga sama, dihapus. Ya, seperti ini. Kita simpan, kita coba. Misalnya saya ketik nama barang M. Nah, ini dia sama kayak tadi ya, call hasil pencarian. Kita nggak punya codingnya. Maka di sini kita copy ini, private sub hasil pencarian sampai dengan end sub, copy. Kalau masuk ke VBA-nya, taruh di bagian bawahnya sini boleh. Nah, seperti ini biar deket ya. Nah, kalau sudah, kita coba lagi. M. Nah, ini hasilnya. N, T. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, di sini ada CMD reset. Kita coba ada nggak perintahnya. Nah, ini dia. Kita copy. Ya, dari private sub sampai end sub, copy, masuk ke formnya, klik kanan tombolnya, pilih view kode, paste. Oke, sama kayak tadi, kita hapus yang double. Juga kita hapus seperti ini. Kita jalankan, kita cari misalnya M, klik reset. Nah, udah kembali seperti itu. Baik, reset sudah, textbox ini sudah. Berikutnya tombol save dan cancel. Nah, tombol save ini dia namanya CMD beli. Kita cari perintahnya CMD beli. CMD beli mana? Oh, ini dia CMD beli.
di copy sampai dengan ensub. Nah ini copy, lalu masuk ke tombolnya ya, di kanan pilih view code, paste. Oke, ini kita hapus karena double. Ini dia double juga ini ya. Oh ini double anunya ya, ngopinya tadi ya. Ini double tadi ngopinya. Oke, saya cancel. Nah ini nih, sampai sini harusnya ensubnya. Oke, double, saya ulangi lagi, saya paste di sini berarti. Nah ini hapus, ini juga dihapus. Oke, nah sekarang kita coba transaksinya ya. Kita jalankan, terus kita klik 2 kali, misalnya telur ayam, pilih yang 4 buah, jumlahnya 2, save. Nah dia masuk ke sini ya. Lagi misalnya roti boy yang 1, belinya 3. Nah di sini ketika diklik atau diisi di bagian 3 ini kan belum ada ya, sama kayak tadi itu. Jadi waktu saya masukkan angka jumlah, harusnya di bagian total harga terisi gitu. Nah maka di sini kita akan masukkan perintah untuk txt jumlah yang ada di codingnya sini. Kita cari txt jumlah, txt jumlah. Nah ini dia txt jumlah ya. Copy dari private sub sampai end sub, copy, lalu di sini kita masukkan di txt jumlah di kanan, pilih view code, terus paste. Nah ini kita hapus, yuk kita hapus. Oke, kita coba lagi. Nah kita coba masukkan, kita masukkan angka 2. Nah dia udah terhitung seperti ini ya. Oke, saya masukkan lagi di sini, misalnya saya klik tombol save. Oke, dia udah masuk. Nah memang di sini dia total harga masih kosong karena nanti dia harus pakai rumus di sini. Oke, kalau sudah, berikutnya kita hidupkan di bagian tombol cancel. Tombol cancel ini kita cari, dia namanya adalah CMD batal ya. Kita cari CMD batal, mana CMD batal? Ini nggak dipakai ya, saya hapus. Oh ini dia, copy ini ya, private sub CMD batal, terus masukkan ke cancel sini, view code, paste. Ini kita hapus, ini juga kita hapus, simpan. Oke, kita coba klik 2 kali, cancel. Nah seperti itu. Oke, berarti ini sudah berfungsi semua ya. Kita simpan dulu. Nah sekarang kalau sudah di bagian form udah beres ya, kita masuk ke bagian sheetnya sini. Nah di sini kita akan bikin rumus dulu untuk menghitung di bagian total harga ya. Kita ketik di sini rumusnya sama dengan rumus standar aja ya. Sama dengan if kita klik yang di bagian quantity sini, sama dengan petik 22 kali, maka titik koma, petik 22 kali. Kalau misalnya nanti Anda nggak bisa pakai titik koma, silakan pakai koma ya. Titik koma lagi, kita klik GTY dikali harga, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Terus copy ke bawah sampai dengan baris terakhir ini. Nah ini, jadi di sini transaksinya itu saya batasi sampai dengan baris ke 30 ya. Tapi kalau mau diteruskan ya nggak masalah sebenarnya gitu. Lalu di sini, oh ya, di sini memang dia muncul angka 1 ya. Nanti di sini jangan dihapus. Ini dia pasti akan muncul ketika ada penambahan transaksi baru. Kalau misalnya mengganggu, nanti bisa kita atasi dengan cara kita ganti warna fontnya jadi putih gitu. Jadi ini jangan dihapus, kali dipakai buat update
stok terjualnya gitu. Oke, nah di sini kita tambahkan juga rumus ya, sama dengan sum buka kurung, kita blok di sini yang totalnya ini. Oke, terus tutup kurung, enter, maka 70.000. Lalu di sini juga kita masukkan total harga ya, sama dengan sum juga, kita blok ini, tutup kurung, enter, 70.000 juga. Kalau di bagian bayar ini nggak usah karena dia nanti diketik ya. Kalau untuk kembalian kita ketik rumus sama dengan if buka kurung, diklik sama dengan ketik 22 kali, titik koma, ketik 22 kali, titik koma lagi, ini dikurang ini, tutup kurung, enter. Oke, jadi kalau misalnya bayarnya itu 100.000, enter, maka kembaliannya muncul 30.000 seperti itu. Nah, untuk metode pembayaran di sini tadi kan dia pilihan ya. Nah, kita buat dengan cara menggunakan data validation. Ini kita klik, pilih bagian data ya, masuk ke data validation sini, diklik. Terus di sini pilih list, kita isi ya. Untuk pilihannya misalnya yang pertama tadi ada tunai, kasih titik koma. Ingat sekali lagi di sini saya menggunakan koma, format pengetikan rumusnya itu jika Anda nggak mau nanti jadi gunakan koma ya, jangan pakai titik koma juga. Terus habis tunai misalnya ada debit BCA, titik koma lagi, debit BNI misalnya, titik koma lagi, debit Mandiri misalnya ya, dan lain-lain gitu. Terus kita kalau sudah klik OK. Nah, di sini muncul udah pilihan ya, tunai, debit BCA, BNI, Mandiri, misalnya tunai. Nah, seperti ini. Terus tanggal ini kita ketik rumus sama dengan today, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, enter. Maka di sini hasilnya muncul udah tanggal transaksinya gitu. Nah, di sini sudah ya. Berikutnya kita akan menghidupkan rumus di bawah sini. Nah, rumus ini itu dia mengambil dari data di sini ya. Jadi rumus itu mengambil dari data di data barang di sini. Jadi dia itu nanti akan memunculkan di sini ada nama barang berdasarkan nomor yang muncul di sini. Nomor di sini itu muncul ketika kita nanti mengklik di bagian cetak struk. Nah, jadi yang dikerjakan yang mana dulu? Kita akan membuatkan rumus di sini dulu untuk memunculkan nama barangnya. Ya. Nah, nama barang di sini kita akan buat rumus sama dengan indeks buka kurung, lalu teman-teman blok di bagian nama barang sini. Oke, seperti ini habis ya. Terus titik koma. Untuk row 6 silakan klik di sini, yaitu sel yang nanti dipakai untuk memunculkan nomor otomatis, tutup kurung, enter. Nah, di sini memang hasilnya adalah value karena memang di sini belum ada nomornya. Sebagai contoh di sini saya isi A1. Maka muncul telur ayam ya, sesuai dengan nomor urutan ini. Isi 2 mie goreng gitu. Jadi dia nanti fungsinya itu akan dipakai untuk mengupdate stok berdasarkan nama barang yang muncul di sini. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau sudah ya, ini saya kasih 0 aja dulu. Habis itu kita akan sebelum kita cetak nih ya, sebelum kita cetak kita atur dulu di bagian struknya. Nah, ini kan struknya dia berhubungan dengan cetak nanti di sini ya. Jadi struk ini kita akan kasih rumus dulu. Nah, yang di sini kita ketik sama dengan ya, kita ketik rumus ya, sama dengan tanda kutip hashtag, tanda kutip, terus simbol dan, klik menunya. Lalu di sini kita klik nomor struk ini. Nah, ini juga nanti akan muncul otomatis pakai coding ya. Nanti codingnya masuk di bagian cetak struk sini kan. Ini belum dibahas ya. Oke, enter. Hashtag kosong masih. Terus di sini ada tanggal ya. Tanggal transaksinya kita ketik aja sama dengan today. Buka kurung, tutup kurung, enter, seperti itu. Total belanja kita dapat dari sheet menu tadi ya. Jadi kita ketik sama dengan langsung klik di bagian menu,
pilih di sini. Oke, enter. Terus bayar sama dengan masuk ke bagian menu lagi, klik di bagian bayar sini. Nah, enter. Terus kembalian sama dengan klik menu lagi, pilih yang kembalian. Enter. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita format ya rupiahnya, kita buang nolnya seperti itu. Jadi ini total belanja, bayar, kembalian. Nah, untuk isi dari itemnya kita sama kayak tadi caranya. Kita ketik sama dengan if buka kurung, lalu masuk ke bagian menu sini. Ini kan item ya, item itu berarti nama barangnya. Klik menu, masuk ke sini, diklik ya, sama dengan petik dua kali, terus titik koma, petik dua kali lagi, titik koma, klik ini lagi nama barangnya. Nah, kayak gitu. Tutup kurung, enter. Nah, maka muncul telur ayam. Ini kita copy ke samping. Oke, seperti ini. Di sini dia isinya bukan KTY ya, tapi makanan gitu. Sedangkan kita mau masukkan yang ini. Nah, ini kan di kolom K ya, di kolom K berarti kita ganti di sini. Yang tadinya ini J ya, kita ganti jadi K. Ini juga sama, yang tadinya J ubah jadi K gitu. Nah, jadi 2 ini sini. Terus ini juga sama, satuan dia adanya di ini. Nah, di L. Jadi kita ganti di sini habis K menjadi L. Ini juga sama, K L. Nah, kayak gini dia. Nah, harga berarti di sini kita pilih yang N ya, total harganya itu. Berarti habis dari L langsung ke N. Ini juga N. Enter. Nah, ini harganya. Kita kasih RP. Nah, ini kita copy ke bawah. Sampai berapa gitu, terserah. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi itu untuk di bagian struknya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke menu lagi ya. Nah, sekarang kita hidupkan nih tombol cetak struknya. Berarti kita masuk ke file selanjutnya. Ini kita tutup dulu. Tutup, buka yang coding modul sekarang. Nah, ini. Di coding modul kita cari yang namanya private sub ini, simpan transaksi. Nah, ini ya, sub simpan transaksi ini. Nah, saya kasih jarak nih, copy sub simpan transaksi sampai dengan end sub. Oke, baru kembali ke sini. Sekarang buka di bagian modul transaksi. Di kanan view kode, kita ketik di sini option explicit. Oke, langsung paste. Nah, gini. Nah, di sini harus teliti ya. Di sini kita punya yang namanya call simpan kode. Nanti ketika dijalankan maka dia akan error di bagian sini. Jadi di sini kita copy lagi perintah, yaitu simpan kode ini. Nah, sampai dengan end sub. Masukkan ke bawah sini end sub. Nah, ini. Jadi kalau yang private sub, kalau yang simpan transaksi ini hanya menyimpan transaksinya doang. Ya, kalau yang ini dia menyimpan kode transaksinya juga gitu. Plus dia mengisi di bagian sel ini D33 dengan D34. D33 itu yang ini tadi. Nah, ini yaitu mengisi di bagian data angka untuk nama barangnya. Ini tadi perintahnya. Nah, ini ketika sudah selesai ya. Jadi ketika sudah selesai maka dia akan dikasih 0. Tapi nanti ketika dia dipakai, maka nanti di sini akan terisi juga nih. Nah, ini ada sheet 1 doreng D33, dia akan ditambahkan dengan angka 1 terus gitu, sesuai dengan jumlah barangnya. Terus untuk yang D34 ini berfungsi untuk membuat nomor stroke. Oke, kita coba sekarang ya. Dan di sini satu lagi ada perintah yaitu sheet 4 printout. Nah, ini sheet 4 printout ini adalah sheet 4 stroke ini. Nah, ini sheet 4 stroke ini. Jadi nanti printout nanti.
Oke, kita hubungkan tombol sekarang ya, klik kanan, objeknya ini, shapes-nya, pilih assign makro, terus pilih yang simpan transaksi. Klik OK. Kita coba klik cetak struk. Nah, muncul seperti ini ya. Klik yes. Oke, tercetak. Kita kasih nomor 4 misalnya. Enter atau save. Oke, dia udah kosong ya. Udah kosong, dan di sini kita akan coba di sheet transaksinya kita buka. Nah, ini ada hasilnya. Ini adalah hasil dari transaksi yang barusan. Oke, jadi dia telur ayam dengan satuannya 4 ya. Isi 4 per buahnya, beli 2. Kita cek di telur ayam. Nah, ini isi 4, sisanya 8 gitu. Awalnya kalau nggak salah 10 ya. Jadi dia sudah mengurangi stok seperti itu. Terus di yang berikutnya dia ada mie instan ya, beli 2 yang 3 PCS. Kita coba cek mie instan 3 PCS. Nah, ini stoknya tinggal 3 ya. Awalnya 5 tadi. Oke, berarti ini udah selesai cetak struknya. Sekarang transaksi baru. Transaksi baru ini kita copy perintahnya yang mana ya? Oh, ini dia, hapus transaksi ya. Sub hapus transaksi. Nah, ini dari ini ya, saya kasih jarak. Nah, ini sampai sini. Oke, nah ini di copy, masukkan ke bawahnya sini ya, paste. Nah, ini dia. Terus kita hubungkan, klik kanan, pilih assign makro, pilih hapus transaksi, klik OK. Kalau kita klik, maka muncul kayak gini. Ini fungsinya untuk membersihkan transaksi di sini ya, kalau misalnya dia nggak jadi gitu. Oke, kita simpan. Nah, berikutnya di sini setelah ini selesai, ini juga selesai. Oh ya, kita mengatur di ngisi ini sekarang ya, di bagian grafik sini. Berarti kita masuk ke bagian rekapitulasi. Nah, ini. Oke, di sini kita akan isi ya. Di sini kita ketik tanggal sekarang itu, kita ketik rumus ya, sama dengan today seperti ini, supaya dia selalu update tanggalnya. Terus di tengah-tengah sini ya, kita ketik ya, sorry di sini aja nggak apa-apa. Sebentar ya, sini deh. Nah, ketik sama dengan ya, sama dengan klik ini min 6. Nah, artinya dia akan menuju ke 6 hari sebelum tanggal ini gitu. Jadi tanggal 27 Februari 2022. Nah, di samping sini kita ketik lagi rumus sama dengan, kita klik plus 1. Nah, tanggal 28 kita tinggal tarik ke samping. Oke, jadi tanggal 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi ini tanggal yang sekarang atau tanggal saat itu gitu maksudnya. Terus di sini kita ganti ya. Kita ketik rumus sama dengan D buka kurung, klik ini, tutup kurung, enter. Jadi ini untuk angka tanggalnya ya. Ini juga sama, kita copy ke samping. Nah, oke, ini tanggal 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti yang kita masukkan ke dalam grafik itu adalah yang atas ini, bukan yang bawah sini. Oke, nah ini kita hitung sekarang untuk untuk angkanya ya. Yang kita hitung adalah nilai uangnya. Jadi kita pakai rumus sum if ya. Sum if sama dengan dulu, sama dengan sum if buka kurung. Di sini minta rank, berarti Anda masuk ke bagian data transaksi sini. Nah, di sini ranknya yang mau kita hitung itu berdasarkan tanggal. Berarti klik di bagian kolom C sini. Nah, kayak gini. Terus titik koma, terus kriteria. Anda balik ke sheet rekapitulasi lagi. Oke. Klik yang sel ini. Nah, ini ya. Terus titik koma lagi,
Sekarang summary adalah yang mau kita hitung. Berarti kita masuk lagi ke bagian transaksi. Yang mau kita hitung adalah total harga ini. Kita klik oke. Kalau sudah, ditutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya 145.000 untuk tanggal 27. Kalau kita copy ke samping, ini 0 gitu ya. Kenapa? Karena ini berubah udah. Nah, ini kolom D, kolom J, sedangkan di sini harusnya dia kolom C dan kolom I gitu. Nah, supaya ini nggak berubah, ini kita kunci. Jadi Anda silakan diklik lagi 2 kali ya. Terus yang kolom 2C ini diblok, tekan F4 di keyboardnya. Oke, F4 itu function 4 ya. Kalau misalnya Anda pakai laptop, jika nggak mau pakai F4, biasanya kombinasi gitu antara pakai Ctrl F4 atau Fn F4 seperti itu. Ini juga sama, diblok juga. Kita kunci F4 sekali, enter. Nah, baru kita copy ke samping. Nah, udah muncul ini ya. Nah, jika sudah muncul kayak gini, baru kita buatkan grafiknya dengan cara kita blok ini ya, pilih insert, masukkan grafik yang ini. Oke, ini kita hapus. Nah, jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita ganti dengan tanggal di atas ini. Caranya kita klik kanan, pilih select data, di bagian edit ya, horizontal ini klik edit. Silahkan di blok di sini. Nah, gitu. Oke. Jadi ini tanggalnya. Nah, kalau sudah, ini kita atur dulu ya. Ini kan dolar nih, klik kanan, pilih format axis. Di sini langsung ya pilih number. Nah, ini kita pilih yang currency boleh atau accounting juga nggak apa-apa. Nah, ini gini. Terus kita buang decimal place-nya jadi 0. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah, kita cut deh. Masukkan ke menu. Oke. Seperti ini, kita taruh di sini. Kita ubah ukurannya sesuai dengan penampang sini ya. Nah, background-nya kita buang. Outline juga kita buang. Terus huruf kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Terus Anda bisa juga mengganti garisnya ini ya, supaya lebih tidak mencolok gitu. Nah, seperti ini misalnya. Lalu di sini bisa Anda ganti juga warnanya. Kayak gini misalnya ya. Oke, ini udah masuk grafiknya udah. Jadi nanti ketika ada penambahan transaksi, contoh ya, kita akan buat lagi transaksi yang baru. Saya buka dulu formnya karena di sini belum hidup ya. Kita lewat sini aja dulu. Buka form transaksi, jalankan, oke. Klik 2 kali datanya, misalnya taruh beli yang ini, jumlahnya ini ya, kita ingat-ingat stoknya ada 9, taruh yang isi 2 per kotak. Kita beli 2. Save. Oke, udah masuk. Terus lagi misalnya beli susu manis. Oke, beli yang isi 3 per PCS-nya ya. Di sini 2. Jadi tadi 9 dan 8. Kita klik tombol save. Oke, cukup. Ya, kembali ke sini. 160.000 ya. Kita klik tombol cetak struk. Nah, dia nggak mau. Kenapa? Karena di sini belum terisi gitu. Kita isi dulu nih. Ini pesannya lakukan pembayaran dan pilih mode bayar terlebih dahulu. Nanti kita isi di sini. Misalnya bayarnya dengan uang 200.000. Enter, jadi kembalian 40.000. Mode pembayarannya di sini misalnya tunai. Oke, baru kita cetak. Yes. Nomor 5. Nah, dia nambah nih udah. Langsung naik ya. Terus di sini kita cek transaksi, masuk ke sini dia. Oke, terus kita cek di bagian data barang tadi. Untuk yang taruh dia stoknya 9, untuk yang 2 per kotak ya. Taruh 2 per kotak. Nah, ini ya. Tadi 9, kita beli 2, jadinya 7 stoknya, yaitu yang ini tadi. Nah, ini. Terus ini juga tadi isinya 8 yang susu tadi. Nah, ini. Jadinya sekarang ada 6 sisanya. Oke. Ini juga nambah. Nah, berikutnya kita ngisi yang ini. Ini itu cukup Anda ketik sama dengan saja. Terus masuk ke bagian sheet rekapitulasi, klik yang ini.
Nah ini yang tanggal ini ya, terus di enter, maka sudah seperti ini. Yang kemarin sama dengan klik rekapitulasi, klik yang tanggal kemarinnya, enter. Nah ini. Nah untuk mengetahui ini naik atau turun ya, maka di sini kita memanfaatkan conditional formatting dengan cara kita klik, pilih home, masuk ke conditional formatting, pilih manage rule. Di sini kita klik di bagian new rule, terus kita pilih di bagian sini, pilih yang icon set, terus pilih di sini yang ini. Nah ini. Oke. Terus di sini kita ganti jadi number. Ini kita hapus, Anda klik yang ini juga sama, hapus, klik yang ini. Nah gitu, klik OK, klik apply, OK. Nah di sini langsung muncul tanda naik ke atas, artinya itu dia udah di atas dari pendapatan kemarin, seperti itu. Nah kalau sudah selesai ya seperti ini hasilnya, tinggal kita hidupkan untuk tombol data barang, transaksi, simpan, dan keluar. Nah di sini kita copy dulu perintahnya. Nah ini dia ada sub form barang, terus ini kita copy aja langsung ya, ada sub form barang sama sub form transaksi sama sub form simpan. Oke, ini kita copy dulu 3, masuk ke modul transaksi, terus kita paste di bawah. Nah ini, lalu kita hubungkan, tinggal Anda klik kanan, pilih assign makro, lalu di sini form barang itu berarti kita klik yang buka form barang, klik OK. Ini transaksi, klik kanan, pilih assign makro, pilih transaksi, buka form transaksi, OK. Nah untuk simpan, klik kanan, assign makro, pilih yang simpan data. Nah ini untuk yang keluar berarti tadi yang ini. Nah sub keluar, kita copy, masukkan ke modul bawah, paste. Nah ini keluar, berarti kita klik kanan keluar, pilih assign makro, lalu pilih yang keluar. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita klik tersimpan, kita klik keluar, ya dia keluar. Kalau kita transaksi, transaksi gitu. Data barang, terbuka data barang. Mau nambah stok, ya tinggal diklik 2 kali, kita tambah stok. Nah seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya, kita bisa memaksimalkan lagi dengan cara mematikan scrollnya menggunakan freeze span ya. Jadi nanti yang di scroll itu cuma di bagian bawah sini gitu. Tinggal Anda klik di baris ke 31 sini atau di bagian 32 ya, yang ngepas dengan ini gitu. Terus di sini kita masuk ke view, pilih freeze span, pilih freeze span. Nah ya, nanti ketika di scroll dia yang hilang yang di bagian bawah sini gitu. Ini nggak hilang gitu maksudnya. Untuk membuang freeze span nya tinggal masuk ke view lagi, pilih freeze span, terus pilih unfreeze. Nah seperti ini. Baik teman-teman ya semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, dan kita akan berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.